Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik juga dari Bang Fahri. Saya kira langsung aja pada kita malam hari ini kita banyak dialog aja ya. Karena Prof Didik juga maunya kita dialog, bukan tanya jawab. Jadi barangkali yang pertama ini sudah ada yang resen, Bang Ferry Latif. Untuk itu langsung aja kita buka sesi ini mungkin 3 orang dulu ya. Nanti berikutnya mungkin ada dari teman-teman lain yang ini kita disiapkan aja pertanyaannya. Silakan Bang Ferry Latif. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya akan ini mau nggak mau sebenarnya akan bertanya gitu. Konteks untuk diskusi. Sebenarnya dalam konteks yang kita bicarakan, apakah setiap oligarki itu negatif gitu? Adakah oligarki yang berkonotasi berbeda gitu dari negatif tadi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentang subsidi nih. Bang Fahri dan Mas Didik, saya kira subsidi ini kan adalah selalu politik ya. Saya kira nggak ada subsidi yang tidak politik. Hampir semua subsidi, mungkin semuanya bisa kita bilang subsidi itu mesti ada politik purpose gitu. Nah, yang jadi soal adalah seperti yang mungkin sempat dikhawatirkan oleh Pak Didik adalah apakah subsidi itu dijanjikan di depan atau datang belakangan? Menurut saya ada berbeda. Subsidi yang dijanjikan itu adalah bagian dari gain politik. Jadi untuk menggrab suara pemilih yang itu berarti dia berjanji kepada rakyat atau berjanji minimal berjanji kepada pemilihnya untuk dipilih. Nah, jika subsidi ini berbeda dengan subsidi yang datang belakangan gitu, yang itu tidak dijanjikan, yang kemudian datang belakangan. Nah, ini kalau saya mengkhawatirkan, ini sebenarnya bisa saja di situ ada unsur oligarki atau ada unsur yang menunggangi. Jadi seolah-olah sasarannya itu adalah ke rakyat, subsidi itu seolah-olah datang ke rakyat. Tapi pada dasarnya dia itu telah memberikan konsesi atau untuk memberikan kompensasi kepada oligarki yang ada di belakangnya. Ini kalau saya boleh sampaikan seperti itu. Jadi, mohon tanggapan Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Hairul Anas Suwaidi. Silakan Hairul Anas. Ini. Oke. Assalamualaikum Abang Da tercinta Bang Fahri Ali dan Kanda Didi Rahbini. Langsung saja saya ingin tanya terkait sejarah ya, terkait sejarah. Jadi kita ini kan ada penyerahan semacam kekuasaan dari berbagai kesultanan ikut ke Republik Indonesia ya. Itu saya mulai dari situ dulu, penyerahan ke NKRI lah. Belum NKRI ya, Republik Indonesia dulu. Kemudian wilayah-wilayah itu menjadi punya Republik Indonesia. Itu bagaimana itu hukumnya penyerahan dari saat itu ya? Apakah bentuk verponding Belanda dan sebagainya? Itu seperti apa proses penyerahannya? Kemudian setelah kemerdekaan, ada penyerahan dari penjajah, dari yang sifatnya yang kalah perang waktu itu Jepang gitu. Yang seharusnya secara hukum perang itu kan untuk Belanda, gitu ya. Tapi kita memerdekakan diri sebelum Belanda atau Nika itu datang atau sekutu ke sini, gitu ya. Nah, itu proses peralihan kepemilikan seperti apa dan kaitannya dengan oligarki ya. Jadi melihat Tionghoa waktu itu sudah eksis sejak lama dan mendapatkan posisi kelas tepat di bawah penjajah, gitu ya. Kelas tertinggi di bawah penjajah. Dan ketika Belanda pergi karena kalah di perundingan gitu ya, mereka itu konon menyerahkan kepada orang-orang Tionghoa, bukan pada pribumi gitu, atau bukan pada negara. Nah, itu bagaimana status hukumnya gitu ya. Mereka kan penjajah tapi masih pakai sertifikat versi penjajah dan sebagainya gitu ya. Itu secara hukum tanah atau penguasaan tanah atau apapun gitu ya, seperti apa sih sebenarnya? Bisakah kita
meminta kembali itu untuk dinasionalisasi gitu ya, secara sejarah walaupun mungkin sudah dijual belikan sekarang gitu. Karena ketimpangan kepemilikan saat ini sudah bukan timpang lagi, tapi boleh dibilang kita itu sudah limit mendekati nol ya kepemilikan pribumi atas tanah gitu. Kalaupun kita punya itu kan hasil beli, bukan warisan gitu loh. Jadi sementara mereka dapat warisan demikian besar gitu, termasuk konsesi-konsesi baru saat ini. Jadi ditambah lagi oleh zaman Pak Harto misalnya, mereka dapat lagi sangat luas gitu. Sementara saya sempat membaca zaman Bung Karno itu sempat ada semacam pemerataan ya, maksimal satu warga negara itu punya 2 petak saja gitu, atau 2 sertifikat dengan luasan yang juga terbatas. Apakah di sini ada jalan gitu untuk pemerataan kembali kepemilikan tanah terutama ya, karena ini sudah luar biasa sekarang cara-cara menguasai lahan juga di wilayahnya hutan-hutan ya, di wilayahnya di wilayah kewenangan Kementerian Kehutanan, kemudian perhutani dan sebagainya, itu ada mekanisme sekarang untuk hak guna pakai selama puluhan tahun gitu ya, dan yang pandai mengurus mereka lagi gitu. Jadi pada akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Mungkinkah saat ini dengan kondisi hukum positif saat ini yang sudah ya kita terima gitu ya, itu untuk melakukan pemerataan kembali gitu, supaya oligarki ini tidak menjadi pemantik atas kekacauan ke depan, karena masyarakat sudah menurut saya sudah sulit ini sekarang kondisinya untuk percaya gitu pada pemerintah dengan kondisi seperti ini gitu. Itu saja mungkin sudah mudah-mudahan bisa dipahami. Saya ingin bertanya kepada Pak Fahri Ali dan narasumber yang satunya itu Pak Kakanda Didi Rahbini. Mohon ada tanggapan karena ini menyangkut ya ini seperti Pak Ginanjar tadi, jangan sampai kios gitu. Udah keterlaluan menurut saya. Saya yakin di peserta malam ini yang sudah memiliki rumah sendiri dan tidak yang sudah lunas gitu ya, benar-benar dikuasai rumahnya itu mungkin nggak sampai 5%. Ini sudah hasil penelitian beberapa teman di perguruan tinggi. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada satu lagi ada? Kang Asep Effendi mungkin atau siapa? Langsung Kang Asep. Kalau gitu ya, oke. Ya. Pak Asbinto, baik. Baik. Prof. Didi dan Bang Fahri, tentang civil society ya. Kalau tadi Pak Fahri mengungkapkan tentang ada corporate party gitu, kemudian ada governance atau pemerintahan. Di sisi yang lain itu ada aspek civil society. Civil society itu menurut pandangan saya itu punya kekuatan juga ya. Kapan dia bisa bergerak menghentikan arah pergerakan dari sistem oligarki ini. Sebagai contoh misalnya begini, kita akan tahu misalnya di Filipina dengan kekuatan people power itu digerakkan dengan gereja misalnya ya, bisa menghentikan pimpinan daripada pemerintahan saat itu ya, Ferdinand Marcos. Dalam perspektif saya, people power itu adalah sebuah wujud nyata dari pergerakan civil society ketika dia sudah pada batas tertentu menyatakan kekuatannya gitu ya. Juga kita di Indonesia misalnya ya, ketika kita beralih dari Orde Baru ke Reformasi, kita semua tahu bahwa itu salah satunya pemicunya juga adalah kekuatan mahasiswa. Saya melihat kekuatan mahasiswa ini juga sebagai people power. Memang tipikal kalau dari civil society itu tidak terlalu atau tidak terorganisir dengan baik ya.
biasanya sifatnya itu sesaat gitu ya. Kemudian tadi ya selain tidak terorganisir, kemudian muncul. Nah, persoalan kemudian tidak ada kelanjutan kepemimpinan. Ya. Pada saat reformasi, ketika kekuasaan sudah beralih, maka siapa yang memimpin kekuatan sipil dalam mengontrol pergerakan dari pelaku korporat atau kapitalisme dan negara. Yang justru yang ada adalah kekuatan-kekuatan sipil bergerak ke dunia politik gitu ya. Ya misalnya sebutlah tadi Partai Amanat Nasional, kemudian Partai PKS dan lain-lain, itu terlahir pada masa reformasi. Dan sekarang siklusnya itu macam berputar ya. Kekuatan sipil saat ini relatif sangat lemah. Tidak ada kekuatan pemimpin yang bisa, atau pimpinan di level civil society yang bisa mengontrol, karena situasi yang diciptakan sedemikian sehingga kekuatan sipil dikebiri. Pertanyaan atau mungkin diskusi kita itu, apakah kekuatan sipil bisa menghentikan kasus Indonesia ya? Karena perasaan masyarakat secara umum saat ini kita sudah menganggap kekuatan politik dan didukung oleh oligarki ini sudah sangat keterlaluan. Kapan bisa kekuatan sipil itu menjadi sebuah kekuatan real yang bisa menghentikan kekuatan oligarki? Oke, gitu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira udah 3 tadi. Mungkin kalau ada Mas Tris mau ini respon dalam konteks diskusi ini barangkali sudah gabung kali ya? Sudah tadi. Ya, mungkin udah aktif ya, Mbak? Belum, masih ini ya. Ya, atau langsung aja ya? Langsung aja. Oke. Baik. Mungkin bisa langsung direspon oleh Pak Fahri atau Pak Didik, mana terserah duluan ini. Pak Didik mungkin lebih dahulu dari beberapa tanggapan atau sharing pemikiran dari teman-teman tadi. Pak Fahri atau Pak Didik ya? Pak Fahri dulu ya, Pak Fahri dulu. Ya, silakan, Bang. Ya, itu yang terakhir tadi tentang civil society ya. Sebenarnya dalam definisi kita ya tentang civil society itu adalah kelompok-kelompok masyarakat yang mampu ya mengorganisasikan diri, lalu kemudian secara politik dan ekonomi itu independen dari negara. Itu yang disebut dengan kelompok civil society tadi. Gitu. Nah, pertanyaannya kalau misalnya kita insist ya, ngotot dengan definisi yang semacam itu, maka apakah ada civil society di Indonesia? Gitu. Karena sebagian besar ya civil society apa yang kemudian kita sebut dengan civil society itu masih saja ya financially related to the state gitu. Yang secara finansial berhubungan dengan negara. Nah, tetapi kalau kita mau melihat di dalam konteks yang lebih luas, maka kita bisa menggunakan pandangan dari Mas Aswab Mahasin. Aswab Mahasin ini itu adalah Direktur LP3IS setelah Mas Dawam. Nah, dia mengatakan ya pada waktu itu dalam sebuah makalahnya ya yang disampaikan di Monash University. Tapi sebelum saya kuliah di sana waktu disampaikan itu, umat ya
as civil society gitu. Jadi umat yang di sini yang dimasukkan di situ itu adalah umat Islam gitu. Sebagai civil society. Nah, kalau kita mau mempertajam, maka memang umat yang pertama sekali itu menciptakan civil society di Indonesia. Gitu. Yang pertama itu adalah Muhammadiyah, yang kedua adalah Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah itu pada 1912, Nahdlatul Ulama pada 1926. Malah sebenarnya ya kalau misalnya kita kaitkan dengan negara Indonesia, maka kedua organisasi itu lahir sebelum ada Indonesianya gitu, sebelum ada negara Indonesia gitu. Nah, mereka kemudian survive ya sampai sekarang ini. Maksud saya bukan hanya survive ya, tetapi berkembang penuh. Misalnya Muhammadiyah sekarang ini dengan sangat membanggakan itu sudah punya universitas di Australia, gitu. Bahkan katanya dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, gitu. Artinya bukan hanya survive, gitu, tetapi berkembang dengan sangat pesat. Nah, NU ya kita lihat justru sekarang ini, kemarin saya menulis di Kompas, misalnya, saya tulis judulnya itu adalah Sejarah Publik Kaum Nahdliyin. Gitu ya. Kaum Nahdliyin justru ya setelah 1984 ya, 1984 itu mulai memperlihatkan ya mereka masuk ke dalam sejarah publik, terutama karena ini Kiai Abdurrahman Wahid yang mulanya menjadi jendela bagi kalangan NU untuk melihat dunia luar gitu. Tetapi sistem-sistem gagasan dari Kiai Abdurrahman Wahid itu menyentak kesadaran intelektual dari kalangan kaum Nahdliyin, lalu kemudian mereka bergerak gitu. Bukan di dalam konteks politik ya, tetapi bergerak di dalam konteks kesadaran perkauman. Jadi kalau Marx mengatakan class consciousness gitu, kesadaran kelas, maka kaum Nahdliyin itu adalah community consciousness, kesadaran keumatan gitu yang berkembang. Nah, yang dimaksud keumatan itu adalah kaum Nahdliyin itu gitu. Jadi kian lama kita lihat kaum Nahdliyin itu kian memperteguh ya identifikasi diri as the Nahdliyin, as the members of the Nahdliyin gitu. Nah, kalau kita lihat ya di Facebook ya. Saya cuma punya Facebook soalnya, itu terlihat sekali gitu. Jadi kemunculan tentang kebanggaan menjadi anggota dari kaum Nahdliyin itu gitu. Nah, kemudian ditambah dengan jumlah anggota mereka yang sangat besar, lalu kemudian mereka juga punya partai politik. Ya. Jarang loh ada sebuah perkauman yang mempunyai organisasi besar, sekaligus punya partai politik. Walaupun ya oleh ketua umum yang sekarang ini, itu disapih gitu ya. Kita melihat bahwa NU sebagai civil society itu berkembang kemudian menjadi suatu kekuatan di mana mereka bisa berdialog dengan negara gitu. Nah, persoalannya adalah tentang visi gitu. Tentang yang mau saya katakan itu intellectual consciousness. Gitu. Semua NU, ya, semua orang Muhammadiyah, saya tidak bisa mengatakan semua orang Muhammadiyah, ya, sebagian besar orang Muhammadiyah dan sebagian besar kaum Nahdliyin atau NU
itu berasal dari kelas borjuasi. Nah, karena itu kemudian sistem-sistem tindakan mereka itu tercocokkan dengan kelas itu sendiri, gitu. Di dalam pengertian bahwa ketimpangan-ketimpangan yang terjadi, ketimpangan struktural, ya yang saya maksudkan di sini, atau usaha meluruskan atau membenahi tentang ketimpangan struktural itu tidak menjadi program utama mereka. Nah, kalau itu yang mau kita sebut dengan civil society atau civil society di dalam pengertian apa namanya tadi? Mas Aswab, Masin, gitu. Nah, tentu ya Muhammadiyah itu memang sudah merintis. Ada yatim piatu, pemberantasan kemiskinan dan seterusnya gitu. Tetapi itu lebih merupakan sebuah gerakan yang bersifat program dari organisasi. Tetapi belum kemudian mengekspresikan kekuatannya untuk mempengaruhi pandangan-pandangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Gitu. Nah, disinilah tugas PII. Gitu. Nah, PII itu juga kaum borjuasi, jangan lupa. Gitu. PII itu adalah part of bourgeois community or society, gitu. Mana ada misalnya PII pernah berbicara tentang kemiskinan struktural, gitu. Kecuali setelah masuk LP3IS, gitu. Setelah masuk kemudian sistem gagasan ya yang yang kritis, yang bersifat ini tadi kiri tengah, gitu ya. Nah, inilah saya kira ya problem dari civil society. Jadi ada civil society yang kuat, yang independence dari negara, bahkan ya Muhammadiyah misalnya itu masih punya piutang kepada negara, seperti kata Din Samsudin dulu, gitu, untuk di mana rumah-rumah sakit yang didirikan oleh Muhammadiyah itu melaksanakan vaksinasi ya, yang harus dibayar dengan APBN, tetapi karena persoalan administrasi dan segala macam, lama sekali pembayarannya dan itu ditanggulangi sendiri oleh Muhammadiyah, gitu. Jadi Muhammadiyah itu financially ya independent from the state, gitu. Muhammadiyah itu secara keuangan itu merdeka dari negara. Nah, NU juga seperti itu, gitu. Nah, sekarang tinggal siapa yang bertanya tadi terakhir itu tentang civil society? Pak Asep Effendi, Kang Epen. Pak Asep Effendi. Asep, ya, Asep, kumaha Asep, damang Asep. Masih ada Asepnya? Masih Pak. Ini lagi mute itunya. Iya, Asep. Ya. Begitu Asep, ya. Itunya itu gitu. Nah, sekarang tentang itu tadi. Pertanyaan pertama tadi apa itu? Yang pertama terkait dengan ini, Pak, subsidi yang pasca dengan yang sebelum. Oh iya, nah itu memang betul, ya. Subsidi itu politically motivated, gitu. Jadi dia subsidi itulah yang disebut dengan ya the politics of state budget, gitu. Jadi politik anggaran. Jadi sangat tergantung kepada visi ya seorang presiden di dalam di dalam konteks ini, gitu. Nah, karena itu subsidi-subsidi itu adalah suatu tindakan-tindakan politik yang dilakukan oleh negara untuk menambal ya lubang-lubang yang memungkinkan terjadinya kisruh atau konflik ya yang bersifat ini ekonomi, gitu.
Nah, tetapi itu pertanyaan yang bagus tadi. Zulkifli kalau nggak salah ya yang bertanya ya. Ferry Latif, Pak Ferry Zulkifli Latif. Ya, itu yang menyentak dari pertanyaannya adalah ya, apakah subsidi itu indirectly ya, secara tidak langsung itu malah kemudian menguntungkan para oligark tadi gitu. Nah, kalau kita lihat dari kasus minyak bisa gitu. Jadi usaha negara itu menurunkan harga minyak itu dengan melakukan operasi pasar kan. Nah, yang namanya operasi pasar itu adalah sebuah operasi ya, sebuah tindakan yang menjual komoditas di luar ya mekanisme pasar. Gitu. Jadi seperti kata Didik tadi itu, Didik mengatakan itu natural ya, malah dia mengatakan itu bukan natural, sunnatullah, bahwa semua orang itu akan mencari keuntungan gitu. Tapi kalau orang Aceh lain lagi. Kalau orang Aceh itu mengatakan begini katanya, bloh siplo, bloh sikurung, lam ruweng mita laba, gitu. Jadi beli 10 ya, lalu kemudian dijual dengan harga 9, di antara 9 dengan yang 10 itu, para entrepreneur harus bisa mencari untung, gitu. Jadi agak terbalik dengan apa yang dikatakan oleh Didik tadi. Didik mengatakan kalau kita beli 10 tidak mungkin kita jual 9 gitu. Nah, kalau orang Aceh mengatakan ini gitu. Jadi tolong dihafal ini ya. Bloh siplo, pu bloh sikurung, lam ruweng mita laba. Gitu. Harus dicatat. Ada orang Aceh nggak di sini? Susah nih, susah. Apa itu, Bang? Artinya apa itu, Bang? Artinya beli 10 ya, jual 9 gitu. Di antara 9 dengan 10 itu kita bisa mencari untung. Gitu. Nah, itu prinsip ya entrepreneurship orang Aceh gitu. Dulu tapi nggak tahu sekarang gitu. Oke. Nah, dalam operasi pasar itu jelas kemudian dana APBN itu dibeli untuk membeli minyak, gitu, minyak goreng. Kepada siapa dibeli? Kepada produsen. Produsen pasti menjualnya dengan harga pasar kan? Yang dibayar oleh APBN. Jadi tetap saja ya para pemilik pabrik-pabrik minyak itu diuntungkan karena kemudian dia menjual dengan harga pasar. Lalu oleh pemerintah dijual dengan harga non pasar. Jadi tidak melalui mekanisme pasar. Kalau mekanisme pasar kan, ini yang kita belajar dari Didik Rahbini, itu kan supply and demand, gitu. Semakin tinggi supply-nya, semakin rendah harga komoditas itu. Nah, kalau kemudian demand-nya yang tinggi, sebaliknya. Gitu. Nah, dalam konteks minyak, itu kan demand-nya yang tinggi kan? Sampai orang ngantri ya, ibu-ibu ya. Kok kebanyakan ibu-ibu yang ngantri ya? Gitu. Walaupun katanya ada ini, orang-orang besar ya, big shot ya. Orang-orang besar mengusulkan, kenapa ngantri? Kan bisa direbus katanya gitu. Dan seterusnya ya. Nah, itu ininya itu gitu. Jadi orang-orang besar itu, oligark itu dalam konteks ini adalah penguasa minyak sawit ya, minyak goreng itu ya maju untung, mundur untung gitu. Dari mereka itu gitu. Nah, pemerintahnya yang yang kelabakan karena kemudian problem dari segi cash flow-nya. Gitu. Nah, jadi konglomerat ya di dalam konteks ini dalam diskusi kita ini namanya oligark ya. Nah, oligark itu
tetap mereka untung gitu. Rakyat kemudian memang dapat harga minyak yang lebih rendah dari harga pasar, tetapi itu cuma sebentar karena besoknya dia kan harus menggoreng lagi. Harus pergi ke toko tetap dengan harga pasar, itu pun kalau ada. Gitu. Nah sekarang minyak goreng sudah ada nggak belum di pasar? Sudah banyak. Udah banyak. Sudah ya? Ya. Oke. Harganya 14.000 ya? Lebih, Pak. Oh, lebih? Iya. Ah, kalau gitu berarti oligark masih menang itu, berhadapan dengan negara. Oke, sekarang Didi Rahbini ya. Ya, siap. Langsung aja, sudah dijawab tadi semuanya. Ini banyak yang mau diskusi, Bang. Silakan langsung Ya, aja. lanjut aja. Ada Mas Tris, ada Mas Tris. Nah, ini ada Mas Tris juga, Bang. Mas Tris, silakan. Sutrisno. Ya, Mas Tris. Langsung estafet, Mas Tris, langsung, Mas. Ya. Ah, Ya. ini paling penting nih, Sutrisno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mendengarkan sebagian dari Bang Fahri. Kalau Mas Didi, saya nggak mendengarkan, tapi saya sudah hafal apa yang disampaikan Mas Didi itu. Saya sudah A sampai Z sudah hatam. Ya. Hafal ya. Saya mau ini kan judulnya mengenai oligarki ya. Nah, saya mau yang husnudon. Tadi ada Khairul Anas menyampaikan, wah ini sudah mau chaos ya. Semua rakyat sudah miskin dan lain-lain ya. Tapi nggak chaos-chaos. Waktu ketegangan terjadi antara pendukung Prabowo sama pendukung Jokowi, ya itu juga seperti itu, sudah mau seperti perang saudara, tapi ternyata nggak terjadi juga, ya. Bahkan bergabung di pemerintahan, baik itu Prabowo maupun Sandi. Nah, jadi gerakan ekonomi yang memunculkan konglomerat atau oligark itu kan proses yang panjang, ya yaitu Orde Baru 32 tahun, dan kultur ini yang mungkin dilupakan. Kultur Tionghoa perantauan itu berbeda dengan kultur pribumi, ya. Yang itu ya mereka lifestyle-nya sudah beda dengan kita, dengan pribumi. Apalagi yang bukan pengusaha, rata-rata mereka adalah pengusaha. Ya, gaya hidupnya beda. Nah, jadi pertama difasilitasi selama 32 tahun oleh Orde Baru, yang kedua kultur yang berbeda, sehingga kemunculan oligark yang kebanyakan keturunan Tionghoa itu karena dua hal tadi. Nah, setelah era reformasi, sebetulnya mereka sudah tidak bisa seperti itu lagi dalam konteks kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah. Di era reformasi, apakah itu zamannya Megawati, Gus Dur, kemudian Pak Habibie, zamannya SBY, maupun zamannya Pak Jokowi, itu berbeda. Kekuasaan yang dimiliki itu tidak sekuat seperti zamannya Soeharto. Nah, sehingga oligark atau konglomerat itu lebih kompetitif, lebih menggunakan kekuatan profesional, ya. Maka muncullah ya kelompok-kelompok sebetulnya pribumi yang karena bisa bersaing itu menjadi konglomerat atau oligark tadi, yaitu
grupnya Pak Didi Rabini, yaitu Hairul Tanjung. Sekarang muncul grup yang besar sekali. Satu Hairul Tanjung, satu PKB, Partai Kak Boy. Ya. Grup ini sekarang besar sekali. Udah satu perusahaan saja, Semen Merdeka itu sudah 90 triliun. Belum Adaronya, belum apa itu namanya, tower bersamanya. Ini kan kelompok gaduh-gaduh lah, pribumi sama kelompok Tionghoa. Dan kulturnya sudah bisa bersaing dengan konglomerat masa era Soeharto seperti Salim Group, seperti mungkin Muhtaryadi Group ya, Sinar Mas Group. Kemudian ada kelompok-kelompok yang dulu sumber alam itu mungkin dibagi-bagi oleh pemerintah. Nah, sekarang karena otonomi daerah, maka konsesi-konsesi alam itu diberikan sebelum dicabut baru-baru yang terakhir ya, itu diberikan oleh bupati atau gubernur. Sehingga muncul orang kaya yang luar biasa. Namanya Haji Isam. Di Kalimantan itu ada berapa? Ada namanya Haji Abidin. Ya. Kemudian ada namanya Maming Mardani, ketua HIPMI ini. Itu kekayaannya triliunan itu. Kekayaan triliunan. Nah, itu karena sumber alam dimiliki di daerah. Kalau dulu diatur semua di sini. Nah, sekarang nggak bisa. Ya, sekarang nggak bisa, itu harus kompetisi di daerahnya. Nah, kalau bupatinya, gubernurnya itu masih saudaranya mereka atau temannya mereka, kasihlah itu. Tapi dalam beberapa bulan terakhir kan ini dicabut lagi. Sebetulnya ini perlu dipertanyakan dalam rangka menata. Katanya dulu banyak izin-izin yang dibagi-bagi. Jadi sebetulnya sudah berbeda. Nah, kekuatan umat pribumi di bidang ekonomi, kalau menyebut oligarki kan bicaranya masalah ekonomi. Itu mungkin dalam beberapa tahun kemudian itu akan berbeda. Misalnya Muhammadiyah sudah mencanangkan gerakan ketiga malusanya bidang ekonomi. Sehingga diskusi-diskusi di bidang Majelis Ekonomi dan Kewarganegaraan Muhammadiyah itu sudah bicaranya berbeda. Ya, diskusinya bukan seperti ini lagi, mereka bagaimana kerjasama dijalankan. Saya tidak mau, karena kebetulan saya 2 kali mendukung Pak Jokowi, bukan mau membela Pak Jokowi ya. Tapi Pak Jokowi itu coba lihat, dia berani mengambil orang-orang yang tanda petik dekat dengan pribumi atau umat, menduduki posisi penting. Apakah itu Erik, Sandi Uno, kemudian ada Bahlil, ya, ada Sofyan Jalil PI, ya, yang mempunyai kewenangan bagi-bagi tanah ini sekarang, ya. Bahkan Muhammadiyah dan NU melalui Majelis Ulama Indonesia juga itu ditantang oleh Pak Jokowi kan. Waktu Pak Anwar Asbas mengkritik, apakah Muhammadiyah siap untuk menerima 4 juta hektar? Ini sekarang saya lagi rapat-rapat dengan Muhammadiyah. Bagaimana mau mengelola 4 juta itu kalau dikasih? Ya. Akhirnya baru ada tim kecil dan nyari pengusahanya susah untuk mengerjakan yang besar. Oke, sekarang untuk sawit kita minta 200.000 aja dulu. 200.000 hektar itu dulu itu padahal kalau jadi ratusan triliun itu. Ya. Kemudian dicabut itu izin-izin semua kan. Sekarang ada di tangan Bahlil yang PII, HMI itu. Dia bila bicara sama saya, Bang, ini kita disuruh presiden untuk tanda petik ya, membagi ke kelompok pribumi atau umat. Memang karena undang-undang tidak memperbolehkan bicara pribumi atau umat, nah, Pak Jokowi
melakukan afirmasinya itu melalui menteri-menterinya yang kebetulan PI, HMI itu banyak di situ. Cuman karena kita ini sendiri nggak siap, maka begitu mau dikasih tanah yang ratusan ribu hektar itu untuk bikin sawit atau untuk bikin nikel, bingung kita. Mana pengusaha Muhammadiyahnya yang kelasnya 1 triliun? Ya belum ada. Jadi makanya Bahlil mungkin ingin ada penundaan 3 tahun itu, ya dia merasa ini sekarang saya on hand nih kekuasaan yang mau saya itu. Sekali-kali coba Anda undang Bahlil, ya, bagaimana dia itu concernnya terhadap afirmasi pribumi, ya. Misalnya kalau dia memberikan izin investasi kepada investor asing pun, dia tekankan, wajibkan untuk kerjasama dengan pengusaha-pengusaha daerah yang notabene adalah pribumi, ya, untuk di situ. Nah, ini sebetulnya nggak terjadi pada pemerintahan sebelum-sebelumnya. Kalau dulu Ginanjar itu memilih sekelompok orang, ya, Bang Latif CS atau Bang Fahmi Idris CS, ini jauh lebih besar yang akan diberikan atau sedang diberikan melalui Bahlil. Juga bisa diundang Erik, bagaimana dia punya program BUMN untuk bermitra dengan UMKM. Dan itu disuruh Pak Jokowi dalam rangka afirmasi itu. Karena BUMN yang besar itu bisa mengimbangi konglomerat yang kebetulan bukan pribumi itu. Jadi ada upaya untuk mengerem lah katakanlah, ya, mengerem oligark ini yang kebetulan teman-teman Tionghoa melalui BUMN. Karena BUMN adalah kekuatan yang besar dari negara di bidang bisnis. Itu sudah dilakukan. Jadi sekali-kali diundang di KBBI untuk dia menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Pak Jokowi dalam rangka distribusi aset kekayaan atau ekonomi di Indonesia ini. Tapi karena kita kebanyakan PII atau HMI tidak bermain di bidang ekonomi, ya sehingga susah, ya susah. Saya misalnya, ya ini ya ampun banyak sekali yang bisa saya kerjakan karena saya dianggap adalah figur pribumi yang bisa mengerjakan kalau ada proyek besar, saya bisa mendapatkan itu. Tapi di BI kan cuma saya aja satu, ya. Di HMI ya mana Hairul Tanjung bukan HMI, kan nggak ada. Padahal itu orang pintar-pintar, ya. Tapi memang tidak memfokuskan. Jadi tidak mengukir takdir di bidang menjadi konglomerat. Kan saya Hairul Tanjung itu kan atau Bakri mengukir takdir di bidang konglomerat, jadi membangun jaringan, membangun para profesional, ya. Tapi kan Muhammadiyah atau apalagi NU tidak mengukir takdir di bidang itu. Baru Muhammadiyah mengukir takdir di bidang ekonomi itu waktu Muktamar 2015. Itu hasilnya perlu waktu. Tapi karena saya sekarang intens sekali dengan kader-kader Muhammadiyah yang bergerak di bidang ekonomi, sudah muncul generasi baru yang menggunakan IT atau ekonomi digital, ya. Misalnya ada seorang namanya Hufron, itu juniornya Mas Nasrul di Mualimin Jogja. Dia sekarang hampir menjadi nanti unicorn, ya. Sekarang mungkin sudah 3 triliun valuasinya. Nah, dia membuat platform bagaimana menjembatani produsen dengan reseller. Resellernya mungkin sekarang udah 200.000. Dia cita-citanya saya mau 10 juta Mas Riz. Jadi saya, kalau grup saya itu bisa memberikan lapangan kerja kepada 10 juta manusia yang itu sekarang yang dianggap pengangguran di Indonesia itu. Ini orang umat Muhammadiyah, ya mungkin S2, tapi dia bekerja di McKinsey. Kemudian dia berhasil. Ya. Ada pengusaha dari Muhammadiyah namanya
Yendra Fahmi. Tiap malam itu, saya baru 2 hari ini, 2 kali ke tempatnya dia. Rumahnya banyak bener. Rumahnya banyak bener di Brawijaya lagi. Bukan di Bekasi seperti Ketua Umum KPPI kan masih di Bekasi kan. Nah, rumahnya di Brawijaya ada 6. Kemudian di Menteng ada 11. Terus kalau saya datang ke tempatnya dia itu, rumah yang gede-gede itu, saya tanya, apa sih bisnismu? Ya, saya punya batu bara, saya punya sawit di Jambi, Mas Riz. Ini nggak kita kenal, tapi dia sudah triliunan. Itu Muhammadiyah itu. Terus, Mas Riz, saya jam 12, saya harus jalan. Jalan apa? Saya ini digaji oleh beberapa perusahaan saya per bulan itu 5 miliar. Setengah miliar saya kasih ke istri saya untuk keluarga. Kemudian yang 4,5 miliar itu dalam sebulan saya bagi-bagi ke fakir miskin. Jadi kalau Anda nanti jam 12 misalnya mau lihat, itu ada di beberapa, Mas Nasrul mungkin tahu, tempat-tempat yang mereka bagi. Dia mau niru Umar bin Khattab lah kira-kira. Nah, jadi tapi dia membangun ekonomi yang sudah triliunan itu ya memerlukan waktu. Lah teman-teman Tionghoa dulu sudah dikasih fasilitas, kemudian fasilitas itu sudah di zaman reformasi sudah relatif susah, ya. Tapi mereka kulturnya begitu, kulturnya seperti Hairul Tanjung atau lebih, kulturnya seperti saya atau lebih, kulturnya seperti Gufron itu atau lebih, karena mereka dari pagi, dari bangun tidur sampai sampai tertidur, yang ngurusnya ya bisnis saja. Saya semalam diskusi sama Sumarekon, pemilik Sumarekon, ya, generasi keduanya. Saya tanya, kamu ngerti nggak calon presiden ini siapa? Karena dia baru ketemu Anies Baswedan ini. Beberapa properti di Jakarta itu lagi ketemu. Terus setelah itu ketemu saya. Anak muda umurnya masih 49 kira-kira, atau 48. Ya, yang mewarisi Sumarekon, yang kita tahu kan Sumarekon ada di mana-mana. Terus saya bilang, gimana calonmu siapa? Nah, saya nggak peduli masa calonnya siapa. Kamu Anies Baswedan tahu nggak dia calon presiden? Nggak tahu. Jadi siapa nggak baca koran itu, yang politik itu nggak baca koran. Sekelas Sumarekon itu. Ya karena dia diurus ya bisnis saja. Dia nggak ngerti Ganjar itu mau calon presiden di survei paling tinggi atau sama Anies, nggak peduli. Siapapun presidennya, ya kami ini harus bisa hidup gitu. Nah, jadi itulah ya kira-kira kita sendiri harus merubah diri kita, kultur kita. Nah, saya sekarang sangat fokus bagaimana merubah mindset warga Muhammadiyah yang tadinya sedikit sekali yang bergerak di bidang ekonomi, sekarang kita sudah sangat intensif dan saya kira akan berkembang. Dan itu baru akan kelihatan berapa belas tahun kemudian. Dan yang penting lagi, dulu ya Bang Fahri maupun Mas Didi, orang-orang konglomerat itu, mau Prayogo kayak siapa, itu supaya menjadi pengusaha besar, dia nempelnya satu ke penguasa, diantaranya adalah ke perbankan. Ya, Prayogo itu bawa ini tas golfnya Dirut bank itu, saya tahu siapa-siapa namanya. Demikian juga teman-teman Tionghoa yang lain. Sekarang sudah nggak ada zamannya lagi tuh. Dirut misalnya BRI Sunarso yang sekarang kekayaan aset yang paling besar, keuntungan besar. Dirut Mandiri, ya itu nggak ada sekarang yang bawain tas kemudian KKN sama konglomerat, bisa kena KPK atau kena kejaksaan dan macam-macam, itu nggak bisa. Nah tapi begitu siapa yang mengajukan kredit ke sana, ya orang pribumi nggak ada, yang kelas menengah ke atasnya kan. Makanya saya sering tanya sama Mas Nasrul, Mas Nasrul, kreditku sudah berapa? Ya paling baru 100 miliar, 200 miliar. Ya
ya yang kan bank harus menyalurkan kreditnya kan, harus menyalurkan kreditnya. Ya dia cari pengusaha yang kelasnya yang untuk karena mereka tabungan yang masuk itu kan harus disalurkan lagi. Tapi kembali yang siap itu untuk proyek-proyek besar ya teman-teman Tionghoa lagi. Atau pribuminya itu ya sekitar saya dan kawan-kawan itu jumlahnya ya dengan jari ini gitu loh, dengan jari ini. Nah, memang itu perlu waktu untuk membangun satu peradaban baru di kalangan pribumi di bidang ekonomi. Nah, karena tadi kita belum membangun peradaban di bidang ekonomi di kalangan pribumi, maka partai-partai yaitu dikendalikan sama oligark itu. Karena oligark tidak bisa mengendalikan melalui presiden sendiri ya, atau melalui menterinya saja. Sekarang harus kekuasaan itu, kekuasaan itu sudah terbagi-bagi ke DPR, kemudian ke bupati, dan ke lain-lain. Jadi sekarang untuk ber-KKN itu nggak gampang. Ya, ber-KKN itu nggak gampang. Nah, kasus misalnya minyak goreng ya. Nah, kenapa BUMN yang punya jutaan hektar tidak mampu mengatasi persoalan ini? Ya karena kembali kultur di kalangan pribumi itu mau di BUMN atau maupun di yang non BUMN ya masih kalah jauh dengan grup Sinarmas, grup Wilmar, ya grup-grup lain. Dikasih kekayaan alam, lahan, tapi mereka bisa mengelolanya. Tapi BUMN dikasih lahan nggak bisa mengelolanya. Atau pribumi, ya dikasih lahan nggak bisa mengelolanya. Nah, sekarang saya mau mulai Muhammadiyah nih. Oke, ini Pak Jokowi nantang 4 juta hektar Muhammadiyah kalau mau. Nah, sekarang kita lagi mempersiapkan dan mencari. Ini kalau mengerjakan 200.000 hektar itu cari dananya dari mana? Ya, jadi nggak semudah membalikkan telapak tangan. Makanya mungkin kalangan NU ya udah main politik aja. Saya kasih informasi. Ini kan ada relinquis namanya. Para konglomerat tambang itu kemarin pada habis itunya. Ya. Itu oleh pemerintah sekarang itu harus diserahkan sebagian ke negara. Ya. Nah, ke negara ini nanti di negara malah bagi-bagi bukan pada pengusaha-pengusaha. Ke NU. Ya, itu besar sekali itu jumlahnya. Jadi NU nanti akan punya mesin uang dari tambang batu bara. Ya. Mana ada zaman pemerintahan sebelumnya itu? Karena di sini ada menteri-menteri kita sebetulnya. Ya, cuman karena kekuatan atau peradaban kita, ya, peradaban yang dalam tanda petik yang kecil ya, itu kita belum ke sana, belum siap untuk menjadi pengusaha-pengusaha menengah ke atas kalau tidak disebut konglomerat atau oligark, ya pengusaha-pengusaha 1 triliun, 2 triliun itu belum siap. Padahal kelas Antoni Salim, kelas Sinarmas, kelas teman-teman itu mungkin Big 50 itu sudah 100-an triliun ke atas. Ya. Nah, yang bisa kaya raya seperti ini, sementara yang mungkin ya mendekati 100 triliun saya kira, itu ya kelompok Adaro Group itu, kelompoknya Boy Thohir, sama kelompoknya CT, sama kelompoknya Bakri. Ya. Kelompoknya Arifin, kemudian kelompoknya JK. Ya, baru 5 bayangin. Tapi teman-teman saya ini banyak sekali. Orang saya punya tetangga yang nggak terkenal. Saya tanya, karena dia mertamu ke tempat saya sebagai tetangga baru. Bapak kan tokoh nasional, Pak. Itu saya harus sowan ke Bapak, kata dia kan. Anda siapa namanya? Winarno, dia bilang. Dari mana? Dari Surabaya. Itu kok Anda bikin rumah baru ya? Bisnisnya apa? Saya kecil-kecilan, Pak. Cuman nanam sawit. Berapa? 150.000 hektar. Itu yang saya nggak kenal. Nah, 150 hektar nilainya berapa? Ya puluhan triliun itu. Yang saya nggak kenal. Itu Cina Surabaya. Nah, jadi saya mengambil posisi ya untuk melakukan gerakan ekonomi di kalangan umat khususnya, dan khususnya lagi di kalangan Muhammadiyah ini. Karena relatif lebih bisa, afirmasinya bisa lebih cepat karena mereka berpendidikan dan wawasannya itu biasanya wawasan global. Dan banyak anak-anak mudanya itu sekarang yang MBA sudah banyak dari kalangan generasi baru Muhammadiyah.
Tapi kalau di NU nggak ada. Ya, jadi ya itulah keadaan yang katanya Bang Fahri, umat itu ya yang mewakili kan Muhammadiyah dan NU itu. Tapi kalau bicara bidang ekonomi, kedua-duanya ketinggalan. Nah, sekarang yang lagi mengejar atau membangun peradaban ekonomi itu di kalangan itu di Muhammadiyah. Di NU yang jumlah anggotanya lebih besar, itu belum ke sana. Saya kira itu pandangan saya. Saya mengambil posisi ya, yang satu husnudzon, yang kedua positif, optimis, ya, pandangan optimis. Karena saya mengalami sendiri, ya, bukan karena saya dekat sama Jokowi, saya nggak ada dikasih fasilitas sama sekali, enggak. Tapi saya mungkin Mas Nasrul itu mengalami kemajuan ekonomi sebetulnya, ya. Karena dengan kita mempunyai jaringan sedikit saja, di mana tokoh-tokoh pribumi Muslim itu sedikit, sehingga kita begitu lebih sedikit gampang mempunyai percepatannya itu, akselerasinya lebih mudah. Kayak Mas Nasrul itu lebih mudah sebagai ketua KBBI, ya, jaringannya banyak. Begitu dia banyak berdiskusi sama saya, sama teman-teman saya yang bisnis, dia sudah langsung, dulu kan aktivis nggak punya apa-apa, tapi sekarang kan sudah ratusan miliar juga, sudah bisa membiayai macam-macam. Saya kira itulah ya, Mas Hasminto, ini memang TI adalah para kader untuk dijadikan pemimpin, tapi belum pemimpin di bidang bisnis. Nah, jadi itulah PR kita. Jadi waktu saya juga kata KBBI, juga gerakan saya bagaimana di bidang ekonomi. Mas Rasul meneruskan itu, tapi ya masih jalan di tempat, atau bukan di tempat, jalan pelan-pelan, kira-kira jalan pelan-pelan. Karena itu memang perlu membangun peradaban baru atau mindset baru atau kultur baru di kalangan umat Islam atau di kalangan aktivis Islam. Ini saya barusan dapat informasi ya dari mungkin KBBI juga, Pak Jokowi sedang menerima para pengurus Cipayung, Ketua HMI dan lain-lain untuk membahas masalah bahan pokok, mie goreng dan lain-lain itu. Nah ini kan ya saya tidak melihat ya pribadi Pak Jokowi yang saya kenal, misalnya dia memupuk kekayaan, ya saya nggak melihat itu. Jadi saya masih ya positif lah. Lah masalah penundaan 3 tahun itu mungkin diskusinya lain nanti. Saya, Mas Didi, Mas Nasrul itu ngerti lah persoalan apa yang dibalik itu. Kenapa sekarang partai ini memuncul, partai ini tidak, itu ya kita banyak tahu. Tapi kan diskusi ini bukan membicarakan itu, masalah oligarki yang ada di Indonesia. Nah, saya mengambil sisi positifnya bahwa kita bisa menuju perimbangan itu. Nah, para konglomerat ini, oligarki ini, yang kebetulan kebanyakan Tionghoa, itu rata-rata mereka kekayaannya disimpan di luar. Ya, disimpan di luar. Nah, Indonesia itu dia mau nyimpen di luar masih kaya, kita ini alamnya udah kaya. Nah, tinggal Indonesia nggak akan bangkrut dengan mereka duitnya ada di luar, nggak akan bangkrut. Nah, tinggal ini bagaimana mengelola kekayaan alam ini, yang itu ya harus dari diri kita sendiri, dari pribumi umat ini yang harus mempersiapkan diri. Seperti tantangannya Pak Jokowi kepada Muhammadiyah dan NU di MUI, di Kongres Ekonomi Umat Islam, mana itu. Dan itu yang menjalankan satu Sofyan Jalil, PI, kemudian Bahlil, PI HMI. Dan itu junior kita semua. Bahlil junior kita, Sofyan Jalil senior kita. Tapi siapa dari kalangan tokoh aktivis PI atau HMI yang nggak ada? Karena ini kelasnya kelas yang besar-besar yang mau dikasih. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau saya berbeda ya yang disampaikan Bang Fahri. Kalau Mas Didi itu biasa. Saya masih antitesis dari yang disampaikan Pak Didi itu saya, supaya diskusi ini bisa lebih berwarna. Jadi yang dikatakan Mas Didi pasti mungkin bertentangan, saya berbeda dengan yang dikatakan Mas Didi. Karena saya sudah hafal
dia juga udah hafal apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Tris luar biasa nih. Ini sangat komprehensif. Ini pengusaha nasional yang sangat membumi, dan saya kira di antara pengusaha nasional yang bisa dijadikan mentorship kita yang di kalangan umat, ya Mas Tris inilah. Ya mudah-mudahan sehat walafiat, Mas. Jadi kita bisa sama-sama saling membagi. Jadi ini kalau dalam istilahnya Pak Fahri, barangkali ini kesadaran kesadaran keumatan, kesadaran intelektual, dan kesadaran sosial itu menyatu. Jadi saling mengikat. Mudah-mudahan ini kita bisa dapat pencerahan yang lebih dari beberapa narasumber kita, dan ini ditambah dengan Mas Tris luar biasa. Barangkali Pak Didi saya tambah sedikit bisa. Baik. Saya tambah sedikit. Baik, Bang. Silakan. Iya, jadi pencerahan yang disampaikan oleh Tris tadi itu sangat bagus gitu. Itulah yang saya maksud itu tadi dalam pepatah orang Aceh itu, bloh si bloh, ku bloh si kurung, lam ruwung mita laba. Jadi kita kelihatannya kalah gitu ya. Jadi dengan membeli 10 lalu kemudian kita jual 9, tetapi di antara 9 dengan 10 itu ada sesuatu yang kemudian bisa kita capai gitu. Nah, ada satu hal lagi yang mungkin tidak terlalu relevan, tetapi judulnya yang menarik. Itulah judul dari tesis Imam Ahmad. Imam Ahmad itu adalah seniornya Didi Rahbini juga di LP3S dulu. Nah, ketika dia sekolah di di Amerika, dia menyusun tesisnya yang menarik sekali. Judulnya ya, dia bilang The Winner Also Loses, gitu. Jadi yang menang juga kalah. Nah, dia mau mengatakan bahwa sebenarnya yang menang itu di dalam konteks Indonesia itu orang Jawa, kata Imam, gitu. Tetapi juga kalah, gitu kata dia. Kenapa dia kalah? Karena walaupun orang Jawa itu mayoritas, bahasa yang diambil menjadi bahasa nasional adalah bahasa Indonesia, gitu. Jadi the winner also loses, gitu. Nah, di dalam konteks ini, saya kira apa yang disampaikan ini Tris tadi itu sangat tepat ya, di dalam pengertian begini. Ini sebenarnya banyak sekali ya lapangan-lapangan yang terbuka, gitu. Dan memang ya, ini Tris lepas dari soal 3 periode itu ya. Dan memang ya hanya Jokowi itu yang kemudian mengambil menteri-menteri, dan dia terus terang gitu. Menteri-menteri yang HMI katanya dan PII gitu. Walaupun Sofyan Jalil ya dikelompokkan sebagai HMI gitu. Maksud saya dia terus terang aja, hanya di dalam periode saya kata dia gitu. Dan seterusnya lah gitu. Nah, yang kedua yang kita lihat apa yang disampaikan oleh Trisno tadi itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita mulai ya, we start from scratch gitu. Kita mulai dari awal gitu. Tadi Trisno berbicara tentang peradaban, tentang budaya ya. Bayangkan ya, itu yang saya katakan sejak 1830 tadi itu orang-orang kita ya, terutama orang Jawa ya, di dalam sistem tanam paksa itu hanya menjadi petani gitu. Lalu kemudian yang menjadi intermediasinya ya, yang antara petani ya, dengan itu tadi dengan Belanda itu adalah kalau bukan orang Eropa ya orang Tionghoa gitu. Jadi kalau kita hitung dari situ saja sudah mental keuangannya ya, mental mereka dengan uang itu sudah cukup lama, ratusan tahun gitu. Nah, sementara kemudian karena politik atau kebijakan politik ekonomi Belanda yang sedemikian rupa, kita bahkan sampai dengan kemerdekaan itu tidak ada orang kita yang tampil.
ke depan gitu. Sama sekali tidak ada. Lalu kemudian yang memerdekakan Indonesia itu bukanlah kelas kapitalis, tetapi kaum terpelajar seperti Soekarno, Hatta, ya, siapa lagi namanya itu, Salim, ya, Agus Salim, Tan Malaka, Natsir dan seterusnya gitu. Tidak ada, semuanya itu dari kelas terpelajar yang muncul gitu. Nah, karena kelas terpelajar, lalu kemudian idealismenya tidak ada satu gerakan yang mereka buat gitu. Nah, karena itu Masyumi pada waktu itu didukung oleh apa yang saya sebut tadi, petit bourgeoisie gitu. Jadi para pedagang-pedagang kecil yang menyebar ke seluruh Indonesia, dan karena itu Masyumi satu-satunya partai nasional. Kalau 3 partai lain yang memenang pemilu tahun 1955 itu adalah Jawa Base political parties gitu. Yang kemenangan mereka sebagian besar di Jawa, PNI, NU, lalu kemudian PKI gitu. Satu-satunya partai nasional adalah Masyumi. Tetapi basis mereka itu ya itu tadi, bazari. Orang-orang yang bergerak pada tingkat pasar gitu. Pasar-pasar tradisional ya, apalagi pada masa itu gitu. Nah, jadi kelahiran Sutrisno yang sekarang ini, yang saya datang sengaja sebenarnya ke kampungnya, ke Pekalongan, untuk berfoto dengan latar belakang itu tadi, GKBI itu. Saya kirim ke Sutrisno itu tadi, karena itu bagian dari simbol ya, kebangkitan yang kemudian kalah lagi sebenarnya. Tidak muncul secara lebih kuat. Nah, sekarang ya, satu hal yang ditekankan, dan itu menjadi pendirian saya juga, adalah BUMN. Gitu. BUMN itu harus sangat besar gitu. Dia adalah apa namanya, saya sebut itu apa namanya, the economic state extension gitu. Jadi perpanjangan tangan ekonomi dari negara ya, untuk gitu menyeimbangi kekuatan-kekuatan private yang sudah terlanjur muncul pada waktu apa namanya, pada waktu Orde Baru gitu, 32 tahun itu. Dan jangan lupa BUMN itu baru dikonsolidasikan oleh anak PII namanya Tanri Abeng itu pada 1998 gitu. Jadi baru sekali. Nah, satu-satunya jalan ya yang bisa dilakukan oleh umat tadi itu adalah bergerak bersama dengan political authority gitu. Jadi para pemegang otoritas politik, dia bergerak bersama karena kita mulai semua dari awal gitu. Nah, kalau kemudian BUMN besar, maka kemudian yang diuntungkan adalah state di dalam konteks ini, negara ya. Tetapi di behind the state, di belakang negara itu sebagian besar adalah umat Islam yang terdiri dari berbagai partai politik. Gitu. Ya, ada PAN di situ, ada PKB, ada seterusnya. Ya itulah sudah natural ya, sudah sunnatullah kata si Didi Rabini tadi itu. Gitu. Nah, saya juga bertemu dengan Sofyan Jalil dan dia menceritakan katanya akan membagi-bagikan, termasuk kepada Bahlil. Saya ketemu akan membagi-bagikan katanya itu untuk NU dan Muhammadiyah. Dia bilang gitu. Dan pribumi gitu. Jadi besar sekali. Cuma ya seperti kata Muhammad Hatta, begitu pintu terbuka yang muncul cebol katanya. Jadi bukan orang penuh gitu. Inilah yang kemudian harus dilaksanakan. Karena kita mulai dari awal gitu. Nah, PBPI, kok PBPI lagi ya? Apa namanya ini? KBPI ya. Keluarga besar. Ini harus kemudian mensosialisasikan gitu tentang ini, tapi tanpa menciderai demokrasi. Ya. Nah, kenapa demokrasi itu begitu penting? Karena ketika Presiden Soekarno ya membuat dekret pada 5 Juli 1959, maka pada saat itu tidak ada lagi konstitusi. Gitu. Itulah yang ditangisi oleh
Herbert Fate dengan judul buku yang sangat purposif gitu. Sebenarnya adalah disertasi dia, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Gitu, merosotnya demokrasi konstitusional di Indonesia. Nah, apa yang harus dibayar? 32 tahun pemerintahan militer yang melahirkan itu tadi kata Tris, para konglomerat gitu. Para konglomerat yang sebagian besar adalah berasal dari kalangan Tionghoa karena budayanya yang berbeda gitu. Kalau saya misalnya ketemu Tris, ya, Tris kan duitnya banyak, tapi saya nggak akan mau mengangkat tasnya dia gitu. Nah kalau mereka itu pergi ke kulkas katanya, seperti yang dilakukan oleh Harichan itu. Dia pergi ke kulkasnya Sujono Humardani, dia lihat kosong, dia telepon istrinya gitu, isi gitu. Dia angkat tas dan seterusnya gitu. Apalagi kemudian mengangkat tas direksi BUMN, perbankan gitu. Nah, itu yang dimaksud budaya tadi gitu. Nah, itulah yang dimaksud tadi bloh ciplo, bloh cikurun, lampung kita laba tadi gitu. Jadi kelihatannya kalah gitu, nunduk, ngangkat tas gitu kan. Lama-lama dia yang kemudian beli partai politik gitu. Ketika reformasi. Gitu. Nah, sekarang inilah gerakan. Jadi sekarang kita bertumpu kepada Sutrisno Bahir ya, untuk sebuah gerakan baru gitu. Gerakan baru yang dahsyat yang kemudian bisa ya untuk kepentingan umat. Nah, begitu kita bilang umat yang mana ini gitu kan? Ada NU, ada Muhammadiyah, ada di luar itu gitu. Nah, tetapi kalau PII itu kan dari kecil kita dikatakan gitu. PII adalah anak kandung umat Islam. Nah, jadi dia bisa NU, bisa kemudian Muhammadiyah atau lain-lain, Persis dan segala macam gitu. Saya kira inilah ya suatu insight ya yang diberikan Sutrisno di dalam konteks ini tadi. Cuma sekali lagi jangan cederai demokrasi. Karena begitu demokrasi dicederai, maka kemudian implikasinya itu puluhan tahun. Sampai kemudian someday muncul Mas Amin yang kemudian mengatakan urat nadi takutnya sudah putus gitu. Tapi itu Anda bayangkan dari tahun 1959 gitu. Tahun kemudian 98 baru kemudian muncul seseorang yang namanya Mas Amin itu, urat nadi saya sudah putus gitu. Nah, saking putusnya sekarang sudah membangun partai baru, bukan lagi partai Sutrisno Bahir. Oke, itu saja ya. Oke, terima kasih banyak Bang. Ini sekarang waktu udah menunjukkan pukul 9.37, jadi kita tadi rencanakan memang pukul 9.30. Saya kira udah terlalu malam ya. Kalau di Papua ini udah hampir jam 12 malam. Jadi gimana? Kita kasih waktu dulu dong sama Profesor Didi. Tadi Prof Didi mohon izin katanya. Soalnya ada tamu lagi dan mungkin beliau cuma hanya hadir mengikuti aja dengar tapi nggak mungkin respon, mungkin belum. Iya, dia ini kalau di wacana begini seolah-olah anti oligark, dia bagian dari oligark. Dia itu anunya Hairul Tanjung, kok kemana-mana anunya Hairul Tanjung, dia bagian dari oligark. Cuman oligark yang pribumi sama yang Tionghoa yang lain kan gitu, itu oligark juga. Ya Prof Didi, mana Prof Didi nih? Ayo Prof. Ini Prof Didi lagi tadi ada tamu Mas. Ya, ini ketua umumnya dong. Ini sebentar lagi jadi oligark juga ini. Saya kira mungkin iya, betul. Bang Nasrul mungkin ada ini respon dari seluruh pembicara tadi ini. Silakan Bang. Ya, tadi saya sudah mengawali tadi pengantar diskusi. Memang semua ada positif dan negatifnya. Jadi kita bicara oligarki juga ada nilai negatifnya, ada juga positifnya. Sama juga ketika kita bicara masalah politik, kemudian pemilu ada klientelisme politik, itu juga ada negatifnya dan juga ada positifnya. Nah sekarang bagaimana kita
mencari sisi yang negatif yang bisa kita manfaatkan, kemudian yang positif yang bisa kita manfaatkan, kemudian yang negatif baru kita kritisi. Sisi lain yang kita anggap negatif, misalnya kan secara natural harusnya oligarki dengan demokrasi itu kan dua hal yang biasanya dalam teori-teori politik itu kan saling bertentangan. Semua dokumen dan data kan sudah di tangannya Mas Hendy gitu. Nah, tapi saat ini memang oligarki untuk saat ini bisa membenamkan nilai-nilai demokrasi. Misalnya kita lihat secara beruntun ya, ada undang-undang Omnibus Law yang sangat ekspres sekali itu kan, kemudian juga tiba-tiba muncul undang-undang IKN gitu kan. Nah, kemudian juga ada undang-undang yang terkait dengan revisi undang-undang KPK. Nah, beberapa undang-undang yang secara ekspres cepat itu kemudian diketok, itu menunjukkan bahwa memang harus kita akui bahwa oligarki yang seharusnya bertentangan, yang secara teori politiknya harusnya bertentangan dengan demokrasi, justru mengkungkung atau membungkam nilai-nilai demokrasi. Nah, ini sisi negatifnya. Tapi sisi positifnya ya tadi itu bahwa kita emang harus muncul ke sana, karena oligarki yang dalam teori politik itu negatif, tapi pada sisi tertentu itu juga punya nilai positif bagi pengembangan ekonomi umat. Nah, ini Kang Nasrullah. Nasrullah. Nah, saya pikir itu. Jadi ya wajar kalau kemudian ketika kita bicara oligarki, kemudian kekuasaan ekonomi ada di kelompok yang minoritas. Tadi kan sempat ada chat di sini dari siapa tadi ya? Dari Ihsan mungkin ya. Jawa itu 40%, kemudian Tionghoa hanya 1,2%, tapi bisa menguasai ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, ini benar oligarki, tapi kita tidak bisa juga langsung mengubahnya tanpa ada upaya yang kita lakukan dari awal. Nah, di keluarga besar PI malah rada aneh. Kalau kita bicara tentang bisnis, kemudian pengembangan ekonomi agak susah. Nah, tapi kalau kita bicara politik ramai sekali. Tapi alhamdulillah dalam beberapa waktu ini, setahun 2 tahun pasca pandemik, gerakan-gerakan ekonomi sedang kita munculkan, terus sedang kita luncurkan. Jadi kalau tadi itu ada program bagi-bagi tanah, kalau di Sofyan Jalil, Pak Sofyan itu ada program Tora, reforma agraria yang awalnya dari HGU kemudian nggak dipakai, kemudian dibagi-bagi untuk rakyat. Memang kita sedang melakukan itu. Bagaimana Tora itu kita bentuk menjadi kekuatan ekonomi di satu desa, kemudian satu kekuatan ekonomi, kemudian nanti di desa lain kita juga sedang mengembangkan itu. Nah, ini satu hal yang memang tidak bisa serta-merta seperti membalik tangan. Nah, oligarki di bidang ekonomi inilah kita yang perlu kita jadikan momok sekaligus PR kita. Mampukah kita mengubah potensi yang ada di umat Islam, potensi yang ada di pribumi ini, bumi putra ini bisa kita lakukan penguasaan secara perlahan. Jadi kalau kemudian memang kalau di grup PII itu hampir semuanya kalau kita bicara tentang pemerintahan Jokowi hampir semuanya nyerang. Nah, tapi ada satu sisi positif yang memang harus kita laksanakan, harus kita kerjakan gitu kan. Peluang misalnya dari Bahlil, kemudian peluang dari Pak Sofyan, peluang dari Erick Thohir, dan juga peluang-peluang dari menteri-menteri yang notabene itu sebenarnya pro kepada umat. Ini harus kita manfaatkan. Kalau kemudian kita itu Sandi Uno juga bisa. Sandi Uno itu banyak proyek-proyek di wisata daerah itu kan, itu bisa anak-anak PI, KBBI ke situ. Iya, Bang Sandi juga misalnya kan kita desa wisata yang kemudian juga membuka luas peluang kepada kita kan. Artinya kita dengan Bang Sandi juga bisa komunikasi dengan enak, dengan Bahlil kita komunikasi dengan enak, kemudian juga dengan Pak Muhajir, dengan Pak Sofyan. Nah, ini yang harusnya kita manfaatkan secara maksimal
di keluarga besar PII, di kelompok umat, ekonomi umat dan sebagainya. Memang kalau kita cara berpikir kita hanya untuk memusuhi terus mencari hal negatif, ya nggak akan habis-habisnya. Setiap pemerintahan mesti akan begitu. Zaman SBY juga begitu. Justru zaman SBY kemudian ada juga sebagian kita yang memusuhin terus gitu kan. Nah, kemudian Jokowi ada musuh terus. Nah, yang musuhin ya silakan saja, tapi yang manfaatkan juga emang harus ada. Kalau nggak ada manfaatkan, orang lain yang memanfaatkan. Jadi mungkin itu poinnya. Ya. Jadi di keluarga besar PII kita berupaya semaksimal mungkin untuk manfaatkan. Jadi kalau di Pak Sofyan Tora itu sudah kita manfaatkan, sekarang bagaimana kita di Sandiaga Uno juga kita sudah manfaatkan beberapa programnya, kemudian di Kemendikbud bahkan Kemendikbud yang mungkin banyak pro kontra ya kan ya, ada satu direktorat yang bisa kita manfaatkan kerjasama dengan keluarga besar PI. Itu baru 0,00 sekian persen mungkin ya. Nah mungkin itu jadi tawaran tadi misalnya ke Muhammadiyah sekian juta hektar ya kita pikir wah ini menarik sekali kan, tapi siapa yang mengerjakan itu? Nah ini yang menjadi PR kita bersama. Jadi mungkin itu beberapa poin. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Bang. Pak Prof Didi gimana? Masih online nggak ya? Ya kenapa? Sudah selesai kan? Oh belum Prof. Ayo Prof. Closing statement-nya Prof. Setelah Mas Tris ngomong, saya tidak bisa berkata apa-apa karena itu. Dan sudah dikunci tadi, saya sudah hafal ini, Profesor, ini statementnya. Tapi sebenarnya yang paling penting itu, yang mengukir dan bekerja yang disebut Mas Tris itu adalah, ya seperti Cokro Aminoto punya murid Bung Karno dan kawan-kawannya di bidang politik, Mas Tris nggak boleh mengukir diri sendiri, itu harus punya kader-kader yang setiap malam Jumat itu harus dikader jadi pengusaha yang itu urusan omsetnya harus 1 triliun di atas ya. Itu aja menurut saya yang paling penting. Kalau pemikiran ya politisi kan cukup banyak ya. Ini Muhammadiyah itu punya ratusan perguruan tinggi, profesornya banyak ya. Tapi pengusahanya tidak banyak. Ya. Jadi menurut saya sangat perlu ya untuk menyongsong Indonesia yang ke depan ya. Makronya begini, Pak Harto itu meninggalkan APBN, ukuran APBN dulu ya. Meninggalkan APBN waktu jatuh 80 triliun. Ya dengan kurs 2.500. Itu kira-kira sama dengan 500 triliun. Ya, 500 triliun APBN pada masa setelah SBY. SBY 300 triliun dengan kurs yang berbeda. Sebenarnya pencetak yang saya setuju Bang Fahri tadi, pencetak kekayaan modal kapital itu zaman Presiden Soeharto, tetapi tidak merata, ya. Dan sekarang ini melanjutkan, dan kalau melanjutkan nggak boleh boros-boros, ya. Nah ini sekarang APBN-nya itu boros pada sisi pengeluaran dan punya problem pada sisi penerimaan, kecuali sekarang, ya. APBN-nya berhasil mencapai penerimaan 100% karena pajak dari sawit yang naik 2 kali lipat, 3 kali lipat, batu bara dan seterusnya ya. Tapi tahun depan, 2 tahun depan ambles lagi ya. Karena memang basis dari pajak itu tidak merata ya, karena yang miskin tuh cukup banyak ya. Tax ratio kita Mas Tris itu pernah 20%, sekarang turun menjadi 9%. Vietnam itu sekarang hampir 20%. Ya, kemudian Thailand juga begitu. Itu pertanda bahwa basis rakyat banyak itu yang miskin itu sangat meluas. Ya. Jadi itu saya kira dari saya Al Mukarram Nasrullah ya. Dan Suhu ya. Satu tambahan lagi nih Prof. Sutrisno Bahir ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu tambahan lagi ya, kita lupa ya kan, di antara yang ada di oligarki yang jarang kita sebut itu Bang Surya Paloh. Bang Surya Paloh itu bekas Ketua PI Komisariat Siantar. Oh ya? Iya, saya kemudian, loh kenapa kita nggak pernah ngobrol dengan Surya Paloh? Loh kenapa? Dia itu bekas Ketua Komisariat PI Siantar. Nah ini ternyata dia masuk di oligarki juga. Nah ini yang mestinya harus kita komunikasikan juga. Mas Tris nih yang mudah-mudahan belum murtad, mudah-mudahan. Ya kalau kemarin murtad, kemudian balik lagi murtad dari PI maksud saya. Udah murtad, nah mungkin
sekarang sudah masanya untuk balik lagi itu, Mas. Nah, coba kasih tahu saya bukti benar-benar dia di Siantar, nanti saya ngomong ke dia. Ntar kalau nggak benar kan itu informasinya siapa saksi matanya atau saksi administrasinya ada Kak? Kalau ada saya nanti Ketua KBPI untuk itu menggalang dengan PI. Ketua KBPI Sumut ada nggak nih? Mana Irwandi? Suruh ngomong tuh. Jangan cuma ngaku-ngaku aja. Irwan. Saksi ya. Irwan, cari saksi. Saksi sejarah. Irwan mana Irwan Supandi? Irwan Supandi. Lagi mute. Ada di mute. Nah, ini coba Wan. Kemarin sekitar 1 bulan yang lalu kan kita tur ke Siantar. Keluarga besar PI Siantar itu kan sedang ada kegiatan. Kemudian sebelum pelantikan. Ya. Kemudian pada waktu itu kita ngobrol-ngobrol panjang lebar. Ada Ki Derajat namanya. Ki Derajat itu saksi sejarah. Dia bilang sudah bisa kok apa? Kalian bisa nggak komunikasi dengan Surya Paloh katanya. Loh kenapa Bang? Saya bilang itu mantan ketuaku. Aku dulu staris, dia ketua komisariatnya di Komisariat Siantar gitu katanya. Dia waktu itu SMP, SMA atau apa? Sepertinya SMP. Coba dicari detail lagi ya, tahunnya berapa? Komisariat Siantar tahunnya berapa? Pas dia ketua, sekretarisnya siapa? Ya, boleh. Sekretarisnya Ki Derajat. Ki Sudrajat. Itu sekretarisnya. Sekretarisnya dulu waktu dia zaman ketua komisariat Siantar. Nanti saya telepon ke Siantar lagi lah nanti untuk keabsahannya. Kemudian tahun berapa dia aktifnya dulu? Di Siantar, berarti dia di sekolah mana? Ya gitu. Mungkin menyembunyikan. Baru sekarang karena dia mau mendukung Anies, baru PI-nya keluar tuh. Mungkin seperti itu, Mas Sutris ya kan? Karena muncul kan. Nah, jadi ya ini wajib juga sih. Kemarin sempat mencari komunikasi sama Pak Surya Paloh melalui melalui calon-calon anggota DPR RI yang belum jadi kemarin kan, cuma belum dapat informasi kan. Ini karena jelang 2024 nih, ada calon umat kan. Well, kalau benar-benar PI itu yang dari PAN mau pindah juga nggak apa-apa dah itu. Saya berharap kemarin gitu mau giring Ki Sudrajat itu kan, mau jumpain Bang Surya Paloh kan gitu kan. Karena dia yang saksi sejarah yang paling penting untuk itu kan, untuk mengonekkan itu, menyambung itu. Ya. Tolong ya cari detailnya lagi, nanti saya kebetulan ada agenda mau ketemu dia. Ya. Siap Bang, siap. Siap. Nanti saya komunikasi sama Bang Nasrul lah. Ya. Siap. Jadi pindah boleh ya? Profesor belum ya, Kak belum pergi. Wah, ini lapor sama ketua umum ini nanti. Kan masih mendingan Surya Paloh PI, kalau Zulkifli Hasan bukan PI. Ya, gimana? Saya kira cukup ya. Cukup. Ya, diskusi formalnya udah cukup. Nanti kalau masih kita mau dialog secara ini setelah tutup nggak masalah. Saya kira kesimpulan cuma 2. Mungkin kita harus perlu konsolidasi membangun jejaring dengan oligarki yang sifatnya positif. Dan yang kedua, kita harus cari peluang supaya kita bisa beradaptasi dengan keadaan yang semakin susah di Indonesia, tapi juga ada yang bisa katakan kita bisa bervariasi lah untuk menghadapi realita kehidupan di masa mendatang. Saya kira cukup sekian apa yang kita bicarakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua dapat pencerahan dari berbagai narasumber yang hadir pada malam hari ini. Ini karena menjelang bulan Ramadan, mudah-mudahan kita sampai ke depan bulan Ramadan masih sehat walafiat. Amin. Dan kita juga saling memaafkan bila ada kesalahan. Dan untuk diskusi malam ini saya selaku moderator, apabila ada kesalahan dan kekhilafan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi kalau ini sudah ditutup, walaupun ditutup, bisa aja jangan dimatiin semua.